Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nasihat kisah rahimakumullah akan menyampaikan beberapa karamah wali Allah Subhanahu wa taala. Kisah Abuya Dimyati. Abuya Dimyati adalah seorang ulama karismatik yang dimiliki masyarakat Banten. Tidak sedikit masyarakat bumi secara umum mengenal beliau Abuya Dimyati. Abuya Dimyati yang mempunyai karomah, bahkan penduduk langit pun mengenal beliau. Kiai Haji Muhammad Dimyati lahir sekitar pada tahun 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin dan Hajah Ruqayyah. Sejak kecil, Abuya Dimyati sudah memperlihatkan kecerdasannya yang luar biasa di usia muda. Beliau dikenal sebagai seorang ulama dan guru tarekat yang alim dan waro'. Abuya juga merupakan pendiri Pondok Cidahu yang terletak di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandelang, Banten. Abuya Dimyati menjadi sosok yang senantiasa mengisi sebagian besar waktunya untuk mengaji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat ladang ilmu yang sangat luas, Abuya Dimyati belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Dirangkum dari berbagai sumber, dikisahkan saat Abuya Dimyati masih menjadi seorang santri, beliau tidak membawa bekal apapun ketika hendak pergi ke pondok, kecuali sedikit beras dan minyak kelapa. Selain itu, Abuya Dimyati juga tidak pernah membawa kitab seperti santri pada umumnya saat ada acara pengajian di pondok. Lantaran pada saat itu, kitab masih sangat langka, dan Abuya Dimyati juga tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Namun demikian, apabila gurunya Kiai Tubagus Abdul Halim sedang mengajar para santri, Abuya selalu hadir dan mengikuti pengajian dengan penuh ta'zim, agar ilmu yang diajarkan sang kiai dapat terserap dengan sempurna. Abuya Dimyati kerap meminjam kitab kepada temannya untuk mutola'ah sendiri. Abuya Dimyati Cidahu, Pandelang, Banten adalah sosok ulama karismatik sekaligus paku utama tanah Banten pada masanya. Abuya Dimyati yang merupakan guru besar mayoritas ulama Banten, selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi, beliau juga dikenal memiliki karomah. Tidak heran kalau Abuya Dimyati sangat terkenal, namanya dikenang dalam sejarah. Tidak heran jika Abuya Dimyati dikaruniai oleh Allah sebuah karomah sebagai tanda kewaliannya, sehingga memperoleh di sisi Allah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Abuya Dimyati adalah sosok wali kutub atau pemimpin para wali pada masanya. Berikut beberapa legenda karomah waliullah. 1. Menembus ruang dan waktu. Abuya Dimyati Banten seorang waliullah yang mampu menembus ruang dan waktu dalam sebuah hikayat yang mempunyai karomah. Sifat tawadhu seorang waliullah tersebut terlihat dari sebuah hikayat yang menceritakan seorang saksi mata semasa kehidupannya. Berikut simak video menarik mengenai sosok Abuya Dimyati Banten, seorang waliullah yang mempunyai karomah mampu menembus ruang dan waktu. Tentang karomah Abuya Dimyati Banten yang mampu menembus ruang dan waktu. Dihikayatkan suatu hari seorang kiai dari Jawa pergi ke maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kiai tersebut merasa sangat bangga karena kehendak Allah yang menuntunnya, sehingga berkesempatan ziarah ke maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab jarang kiai dari Indonesia yang berkesempatan berkunjung ke maqam rajanya para wali ini.
Setibanya di makom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada seorang penjaga makom yang bertanya padanya, "Dari kamu?" Sang kiai menjawab, "Saya dari Indonesia." Mendengar jawaban itu, sang penjaga makom pun berkata, "Oh, dari Indonesia." Setiap malam Jumat, ada ulama dari Indonesia yang rutin ziarah ke sini. Setiap orang itu datang, semua penziarah lain diam untuk menghormatinya. Ketika orang itu mulai membaca Al-Quran, baru penziarah lain melanjutkan bacaan mereka masing-masing. Mendengar hal itu, kiai tadi kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati Banten. Maka kiai tersebut terkagum-kagum menyebut nama Allah tak henti-hentinya. Dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya. Luar biasa, itulah karomah seorang waliullah, ruh dan jasadnya bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Abuya Dimyati juga dikenal memiliki karomah kesaktian yang sangat luar biasa. Tak heran jika beliau sangat terkenal hingga penjuru dunia. 2. Menghentikan dan menundukkan waktu. Dikisahkan oleh seorang kiai muda berkunjung ke pesantren Abuya Dimyati di Cidahu, Pandalang, Banten pada tahun 2000. Pada saat itu, kiai muda berkesempatan ikut sholat berjamaah subuh bersama Abuya Dimyati. Sebelum takbiratul ihram, tanpa disengaja matanya melirik ke arah jam. Waktu masih diingatnya saat itu pukul 5. Ia lantas memulai sholatnya dan menyusul takbir Abuya Dimyati. Sholat subuh berjamaah pun berlangsung. Suara merdu dilantunkan Abuya Dimyati, membuat para jamaah semakin khusyuk dalam sholatnya. Jika biasanya dalam sholat subuh, setelah Fatihah, Abuya Dimyati membaca surah At-Takasur di rakaat pertama dan surah An-Nasr di rakaat kedua. Namun Abuya Dimyati membaca surah Yasin pada rakaat pertama dan surah Al-Mulk pada rakaat kedua. Tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Terlebih, Abuya Dimyati membacanya dengan tartil. Jika diperkirakan sholat subuh akan selesai dengan memakan waktu 30-40 menit, mengingat surah yang dibaca Abuya Dimyati adalah surah yang sangat panjang. Belum lagi ditambah doa kunut serta bacaan dan gerakan yang lainnya. Namun khusyuknya sholat bersama Abu Dimyati. Singkat cerita, sholat subuh pun selesai. Lalu sang kiai muda tadi kembali menoleh ke arah jam dinding. Ia pun kaget dan kagum. Ternyata saat itu masih pukul 5:04. Luar biasa, sholat subuh yang seharusnya memakan waktu 30-40 menit, namun selesai hanya dengan 4 menit saja. Subhanallah. Bukan beliau yang tunduk kepada waktu, namun waktu yang tunduk kepadanya. Itulah uraian singkat mengenai karomah seorang waliullah asal Banten, yaitu Syekhuna Abuya Dimyati Cidahu, yang mampu menghentikan dan menundukkan waktu. Itulah beberapa karomah Abuya Dimyati. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.